Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Badriani Utami, NIM 1811320089. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bimbingan ibadah bagi orang sakit puasa pada mata kuliah Teknik Warohis dosen pengampu Tri Puji Astuti SSMA SI. Pengertian puasa. Puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh seperti obat dan sejenisnya, dalam rentan waktu yaitu sejak terbitnya fajar kedua atau fajar syadik sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat yaitu berakal sehat, beragama Islam, dan tidak sedang dalam nifas atau haid, serta diniati untuk kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan. Ibadah berbeda dari kebiasaan. Hukum berpuasa bagi orang sakit. Orang sakit, orang yang ditimpa sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit dan dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari dan ditinggalkan pada hari yang lain. Ayat di atas memberikan pemahaman orang yang sakit dibolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan, sekalipun penyakitnya tidak parah, sebab pada keumuman ayat tersebut yang bertulis al-marid atau sakit. Namun para ulama memberikan batas sakit yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang bukunya berjudul Ushul Fisyam, orang yang sakit terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang sakit terus-menerus dan tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Misalnya orang yang sakit kanker. Maka orang tersebut tidak wajib untuk berpuasa, karena tidak ada baginya untuk kesempatan yang dapat diharapkan untuk bisa melakukan puasa. Akan tetapi dia wajib memberikan makanan kepada orang miskin dari setiap hari yang ia tinggalkan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang ia tinggalkan, lalu memberikan makanan malam atau makanan siang kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika masa tuanya. Atau bisa juga dengan menyerahkan makanan kepada orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang ia tinggalkan. Semisal kelompok ini adalah orang yang sudah lanjut usia, yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Kelompok kedua, orang yang tidak sakit terus-menerus yang bisa diharapkan kesembuhannya, seperti sakit dan sebagainya. Kelompok ini memiliki 3 keadaan. Yang pertama, tidak memberatkannya dan jika berpuasa tidak membahayakannya, tetapi wajib baginya untuk berpuasa karena tidak ada udzur baginya. Keadaan kedua, memberatkannya jika berpuasa tidak membahayakannya, maka hukumnya makruh jika dia melakukan puasa, karena dengan demikian dia telah meninggalkan ruksa atau keringanan dari Allah Ta'ala dan memberatkan diri sendiri. Keadaan ketiga, membahayakan dirinya jika ia melakukan puasa, maka haram hukumnya jika ia puasa karena itu akan menimbulkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, cara-cara membayar hutang puasa Ramadan bagi orang yang sakit. Bagi orang-orang tertentu tidak bisa membayar puasa, berpuasa di hari lain, membayarnya dengan fidyah. Orang yang wajib bayar fidyah yaitu usia lanjut, orang yang sakit, ibu menyusui yang tidak mampu melakukan puasa. Cara bayar fidyah. Pembayaran fidyah ada 2 cara. Yang pertama, menyediakan makanan dan mengundang orang-orang miskin sesuai jumlah hari yang ia tinggalkan atau tidak berpuasa. Yang kedua, memberi orang miskin berupa makanan yang belum dimasak seperti sembako untuk makan selama sekian hari yang ditinggalkan. Fidyah bisa dilakukan sekaligus. Misalnya Anda meninggalkan puasa 10 hari, maka diberikan 10 orang miskin, bisa diberikan pada 1 orang miskin untuk makan 10 hari mereka. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.